Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu ala jami'i ni'amih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah wa mawalah. Hadratul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan anugerah nikmatnya. Semoga senantiasa mudawamah langgeng min hadhil yaum ila yaumil qiyamah. Shalawatullah wa salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatul hasanah, dan semoga dengan sholawat yang sering kita lantunkan kelak di hari kiamat kita benar-benar diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk bersama beliau ke surganya Allah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu yang hadiahnya dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad serta segenap keluarga, kemudian para nabi dan malaikat, juga untuk segenap keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan sebelumnya terkait masalah sholat kita sudah mengulas tentang syarat dan rukun dari sholat itu sendiri. Lalu pada kesempatan kali ini ada hal-hal yang jauh lebih penting sebenarnya terkait sholat itu sendiri, yaitu roh ya, atau al-ma'ani al-batinah, atau roh dari sholat itu sendiri yang menjadikan sholat itu berbeda dari kebanyakan ibadah yang lain. Mengapa? Karena malam tahi sholatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat akan tetapi perbuatan buruk dan mungkarnya itu tidak berkurang, artinya tetap saja, maka lam yazdad minallah illa bu'dan, maka sesungguhnya orang tersebut bukan bukan semakin mendekat kepada Allah, melainkan dia semakin menjauh. Ya, dari sini bisa kita introspeksi bahwa pentingnya sholat itu at-tumaninah, kemudian at-tawaddu serta al-khusyuk. Itu sangat penting sekali. Walaupun untuk menggapai predikat khusyuk di dalam sholat yang nanti berimbas terhadap pribadi kita sehingga benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah semakin menjauh, itu harus dibiasakan. Minimal kalau sholatnya itu lebih dari 3 rakaat, misalkan 4, 2 dan 3 rakaat, kalau di setiap rakaat itu kita sulit untuk khusyuk, paling tidak ada 1 rakaat kita khusyuk. Kalau seumpama di 1 rakaat itu tidak bisa khusyuk, paling tidak ada 1 perbuatan sholat, rukun sholat, baik itu bacaan maupun perbuatan, yang kita bisa khusyuk di dalamnya. Entah saat sujud, entah saat ruku, entah saat takbiratul ihram,
entah saat membaca Fatihah, entah saat membaca tahiyat sambil duduk, pokoknya dalam setiap kesempatan, setiap rukun di dalam sholat itu diupayakan untuk yang namanya hudurul qalbi atau khusyuk, karena imbasnya itu nanti berimbas terhadap yang disabdakan oleh Nabi, malam tahi sholat wal fahsya wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang buruk, maka sesungguhnya dia bukan orang yang lebih dekat dengan Allah, melainkan orang yang semakin jauh. Dan hal ini dikomentari oleh ulama, wa sholatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Artinya ibadah sholat yang dilakukan oleh al-ghafil atau orang yang lupa, dalam tanda kurung yang tidak khusyuk, itu imbasnya nggak menjadikan sholat yang dia lakukan itu mencegah dirinya dari perbuatan jelek. Padahal sholat yang baik yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berbunyi, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang baik itu sholat yang bisa menjadikan orang yang sholat, orang yang melakukan ibadah sholat, dirinya itu bisa mau dan tidak untuk meninggalkan perbuatan yang fahsya, yang jelek, dan perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh agama. Karena dalil tentang sholat itu dalam surat Thaha, wa aqimis sholata lidzikri. Jadi menggunakan bentuk perintah, akim, laksanakan, dirikan sholat itu tujuannya lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kalau ada orang sholat kok nggak zikir, nggak ingat pada Allah, berarti yang bersangkutan itu secara khusyuknya berarti dia sudah abai atau sudah lalai. Wa dhahirul amri al-wujub. Lafaz ini menunjukkan perintah wajib bagi orang yang mendirikan sholat. Oleh karena itu, karena hal ini sangat sulit sekali digapai, bahkan pernah ada kompetisi khusyuk di waktu zaman Nabi itu, kalau tidak salah barang siapa yang sholatnya khusyuk dia akan mendapatkan sorban Nabi. Nabi pernah berkata demikian. Dan ternyata yang mendapat dari beberapa sahabat itu gagal. Kenapa? Karena orang khusyuk dalam sholat itu dia udah nggak ingat. Dengan khusyuknya itu. Kalau orang masih ingat khusyuk, berarti masih belum dikategorikan khusyuk. Oleh karena itu, pembiasaan untuk khusyuk ini dimulai dari beberapa rukun sholat yang mudah. Terus jenengan takbiratul ihram ketika melafadzkan Allahu Akbar, pas itu saja khusyuknya tidak masalah. Nanti setahap demi setahap di semua perbuatan sholat itu kalau bisa ada zikirnya. Zikir itu artinya ada momentum di mana panjenengan kita sedaya niku eling datang dene Gusti Allah. Nah, mila saking menika ulama niki merumuskan, memberikan resep agar sholat kita itu enggak cuman sekedar melaksanakan kewajiban saja. Jadi ada makna yang bisa kita ambil, ada ketenangan batin ruhaniyah yang bisa kita laksanakan ketika sholat, yang berdampak nanti bukan hanya rutinitas ibadah saja, tapi melainkan benar-benar dengan sholat kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu menjauhi perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang munkar. Kemudian ulama merumuskan ada 4 hal
yang secara batiniah itu setidaknya bisa mengantarkan seseorang untuk berperilaku atau merasakan kenikmatan ketika dia sholat. Jadi ini tips, ini juga berlaku untuk saya. Jadi walaupun saya bisa baca sekian dan lain sebagainya, belum tentu khusyuk itu bisa dicapai, karena sulitnya memang minta ampun. Nah, oleh karena itu dalam kaidah fikih dikatakan malam yudrik ulun lam yutrok ulun. Artinya kalau nggak bisa digapai semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Artinya kalau misalkan sholat maghrib itu 3 rakaat, ketiga rakaatnya itu nggak bisa khusyuk, ya minimal dalam takbirnya khusyuk, minimal saat dia baca fatihah khusyuk, minimal saat dia sujud itu khusyuk. Khusyuk itu dalam arti dia ingat, dia sadar bahwa yang dia hadapi ketika sholat itu murni pertama menjalankan perintah Allah semata-mata, ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin mengadukan keluh kesah sambate kula jenengan datang gini Gusti Allah, ya Allah, kula niki sholat, kula niki netiri do saking panjenengan. Mila saking menika ulama memberikan 4 tips ketika sholat agar lebih mudah untuk mendapatkan predikat khusyuk. Ya terus nek merasa khusyuk dereng khusyuk. Nah niki masalah ten mriku. Nek pas sholat kita sedaya niku ngraos khusyuk, wis khusyuk. Lah niku tasik dereng. Malah tasik dereng khusyuk nih. Jadi khusyuk itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pakaian, tidak mengenal durasi sholat. Mau sholat 1 jam, 2 jam itu sama saja. Khusyuk itu lebih pada kualitasnya. Kualitasnya sholat kita sedaya. Dan pun lama ya kita sholat itu. Agar ada peningkatan kualitas ibadah kita. Sing nomor setunggal at-ta'dim. Takdim. Nomor 1 ialah at-ta'dim. Takdim niku halatun lil qalbi tatawalladu min ma'rifatain. Takdim itu artinya mengagungkan. Jadi ketika kita sholat itu ada perasaan takdim di dalam diri kita. Nah, perasaan takdim itu bisa muncul ketika kita mengetahui 2 hal. Yang pertama, ma'rifatu jalalillah azza wa jalla wa azumatihi. Asani ma'rifatu haqiratun nafsi wa khissatiha. Yang pertama sadar posisi. Jadi ketika kita mengagungkan sesuatu itu berarti kita sadar posisi. Aku iki opo, aku iki sopo, sing tak depi iki sopo, dan lain semacam. Nah terus mbok pilih ada perasaan kagum, ada perasaan luar biasa datang manah kita ketika menghadap seseorang dengan pangkat dan jabatannya, itu jauh melebihi hal tersebut ketika kita sholat. Bayangkan kalau kita sedang menghadap misalkan bupati atau lain semacamnya, di dalam hati kecil kita pasti ada kekaguman. Itu adalah perilaku hati yang namanya takdim. Kita sadar posisi. Kita cuma rakyat biasa ketika menghadap pemerintah, ada perasaan kagum, ada perasaan sungkan. Itulah takdim yang diajarkan di dalam agama. Terlebih ketika kita sholat. Yang pertama kita harus mengetahui, meyakini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala maha besar Allah. Yang kedua, kita sadar bahwa kita itu hanya manusia biasa. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat, kita bisa takbiratul ihram, kita bisa berdiri 2 menit, 3 menit, kita bisa sujud dengan sempurna, bahkan kita bisa melafazkan alhamdulillah. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengingat kebesarannya. Ketika kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, tercipta dari sesuatu yang hina, menghadap zat yang maha kuasa dan maha besar, maka perasaan untuk mengagungkan itu akan muncul. Itu dimulai ketika melafazkan takbir.
Terus pas takbir niku Allahu Akbar niku kita benar-benar mengakbarkan Allah. Yang lain selain Allah shaghir, kecil. Entah urusan apapun itu kecil itu semuanya. Kita sedang berhadapan dengan zat yang sudah memberikan kita segalanya, menganugerahkan kita segala kebaikan, memudahkan segala urusan, bahkan hingga detik ini masih diizinkan untuk menyembahnya. Nah, rasa keagungan semacam itu ketika kita hadirkan dalam perbuatan sholat, itu bisa menambah poin khusyuk kita. Sehingga hal tersebut sangat dianjurkan oleh ulama. Yang pertama, menghadirkan rasa ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu al-haibah wal khauf, menghadirkan rasa takut. Fahalatun tutalab min bi qudratillah wa nufudu masyiatihi ma'akillatil mubalah wa annahu law ahlakal awwalin wal akhirin lam yanqus min mulkihi dzarrah wa kullama zadal ilmu billah zadat khasyat wal haibah. Jadi yang kedua, kita hadirkan rasa takut. Takut seakan-akan sholat ini adalah sholat saya yang terakhir. Takbir yang saya lakukan pada malam hari ini adalah takbir yang terakhir. Subuh saya sudah pindah alam. Saya takut sholat saya yang saya kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga saya berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap ingat ketika saya sholat bahwa sholat saya adalah sholat yang terakhir. Ancaman Allah tentang siksa neraka, saya takut sholat saya itu bukan malah membawa saya ke surga, tapi menjadikan saya penghuni neraka karena niat saya yang kurang benar. Saya takut ketika saya sholat akan menimbulkan riak-riak di dalam hati saya bahwa saya adalah orang yang khusyuk. Rasa takut itu yang menjadikan seseorang agar bertahan atau survive untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Di samping takut, ulama juga merumuskan yang nomor 3, yaitu ar-roja, harapan. Jadi yang sholat itu harus memiliki sebuah harapan yang luar biasa. Kenapa dia harus berharap? Fasababu ma'rifatul lutfillahi azza wa jalla wa karomihi in'ami wa laqaifi sun'i wa ma'rifati sidqi fi wa'di al-jannah sholah. Di samping orang itu punya rasa takut, dia juga punya ketika sholat harus menanamkan harapan dan keyakinan, ya Allah, ini adalah sholat saya dengan khusyuk yang bisa saya lakukan. Engkau maha tahu dengan hatiku, engkau maha tahu dengan semua perbuatanku, maka sholat inilah yang bisa kulakukan untuk menyembah kepadamu. Terimalah sebagaimana engkau terima sholat-sholat orang terdahulu, sehingga bisa dengan sholat tersebut engkau masukkan aku ke dalam surga. Harapan semacam itu yang menjadikan kita sebagai muslim untuk tetap berpegang teguh dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan sholat yang Kau berikan kepadaku. Aku bisa wudhu, aku bisa sujud di antara sekian banyak kesibukan yang telah dilakukan. Malam ini aku bisa bersimpuh memohon ampunanmu dengan sholat yang aku lakukan. Semoga ya Allah, sholatku ini bukan sholat yang terakhir, sehingga besok-besok dan seterusnya aku masih bisa untuk sujud di hadapanmu. Nah, harapan semacam ini yang bisa menggugah seseorang untuk lebih bersyukur bahwa kesempatan sholat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak manusia, di antara sejuta manusia yang Kau takdirkan, alhamdulillah malam ini ya Allah, Kau takdirkan aku menjadi orang yang sujud bersimpuh di hadapan-Mu, baik secara berjamaah maupun sendiri. Semoga sholatku ini Kau terima ya Allah. Itu adalah harapan. Jadi ketika kita berharap dengan penuh harapan yang kuat, maka timbullah rasa khusyuk tersebut. Kemudian yang terakhir,
inggih punika al-haya, wirang nggih, isin. Al-haya fabistisyari at-taksir fil ibadah. Dados tiyang salat niku kok rumaos isin niku khusyuk. Isin keranten nopo? Boten sebanding. Meripat kula kita sedaya tasik sehat, melampah ngalor ngidul tasik saged, dahar sing rena-rena tasik saged, ambekan boten usah dipungsukane alat, tasik bisa menghirup sesuatu dengan bebas. Nafas kita masih sehat, kaki kita masih kuat untuk melangkah. Kita hanya disuruh rakaat 4 saja waktu isya, 2 saja waktu subuh, dan lain sebagainya. Itu saja yang diperintahkan oleh Allah selama 24 jam. Kok rasanya nggak sebanding? Coro tiyang niku wonten tanggi pun lukane sembuh barang, ajenge boten ngrewangi pas susah niku kok isin ngoten lho. Sikap kita datang gini Gusti Allah nggih kados ngoten. Sewaktu semua kebaikan yang telah Allah berikan, kesempatan yang telah Allah curahkan, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, keluarga kita, lingkungan kita, alam kita, semua sudah diberikan sedemikian rupa, bentuk kita yang begitu sempurna, organ kita yang stabil, dan lain semacamnya. Itu hanya dibayar, itu pun kalau dibayar, hanya disuruh untuk sholat. Jadi ketika kita sholat kita merasa malu, ya Allah sangat malu saya, lisan ini masih sehat, masih bisa merasakan yang namanya asin, manis, pedas, dan lain semacam. Nafas ini tanpa perlu bantuan engkau bisa hembuskan, ya Allah. Hanya untuk sujud 4 rakaat saja waktu isya sangat berat. Dan ketika aku sujud, ya Allah, kok rasanya malu dengan segala nikmat yang telah engkau curahkan dan berikan. Semoga sholat kesempatan pada malam hari ini, ya Allah, karena rasa maluku bukan sebagai sholat yang terakhir, semoga seterusnya aku masih bisa menyempurnakan ibadahku dan tetap bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk menghamba kepadamu. Dan terus perasaan wirang niku saged dadosaken tiyang niku dados tiyang ingkang ikhlas, pun boten merduli dateng swargane Allah, boten merduli dateng ganjarane Allah. Yang dipedulikan oleh orang tersebut ketika merasa malu adalah semua yang telah Allah berikan sejak lahir hingga meninggal, tidak kurang sedikit pun, hanya Allah tuntut sholat 5 waktu. Pun pula ketika seluruh manusia di alam bumi mulai zaman Nabi Adam itu tidak ada satupun yang sholat, Allah tidak akan turun derajatnya, tidak akan turun pangkatnya. Jadi benar-benar sholat itu estu kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Yang pertama itu wujud syukur kita datang gene Gusti Allah, ampun diparingi sedanten pun jenengan pirsani sedanten nikmati Gusti Allah sing sampun jenengan semerepi, sing sampun dipunsukani datang kita sedaya. Mbok eling-eling ngoten niku pas salat, alhamdulillah ya Allah, bisa menjadi nikmat yang luar biasa yang mengantarkan sholat kita benar-benar sholat yang berkualitas sehingga menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Ajenge maksiat niku kok isin ngoten. Ajenge nglampahi perkawis mungkar niku kok isin ngoten. Itu berangkat dari sholat yang berkualitas. Mila saking menika hadirin ingkang kula hormati, karena sholat itu sudah menjadi kewajiban dan selalu kita laksanakan, setidaknya mari kita tingkatkan kualitas dari ibadah sholat kita. Kalau tidak bisa dalam semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Adapun yang lain nanti ketika bacaan sholat, ketika ruku, ketika sujud, itu ada beberapa momentum yang bisa menjadikan atau mengantarkan orang yang sholat lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Tapi ini secara garis besar, yang pertama
kita menghadirkan perasaan kagum atas kemahabesaran Allah, maha kuasa Allah, dan dikdayanya Allah. Yang kedua, menghadirkan perasaan takut. Takut adalah sholat ini adalah sholat yang terakhir, takbir yang kita kumandangkan takbir yang terakhir, wudhu yang kita lakukan pada malam hari ini adalah wudhu yang terakhir. Itu pun kalau diterima. Yang nomor tiga, menghadirkan perasaan harap. Kita berharap bahwa kita masih diberi kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, ketika sholat kita hadirkan perasaan malu. Malu akan segenap nikmat yang sudah Allah anugerahkan semenjak kita berada di dunia hingga saat ini. Kita hanya 24 jam, berapa rakaat? 43, berarti sekitar 8, 16, 17, 18, 19, 20 rakaat, 24 jam. Itu pun tidak menghabiskan 24 jam kita. Dalam setiap sholat maksimal kita sholat 2 menit, gak perlu lama. Oleh karena itu, semoga dari apa yang kita utarakan, kita pelajari pada malam hari ini, semoga benar-benar menjadikan sholat kita benar-benar sholat yang berkualitas, sehingga kita bukan menjauh dari Allah, tapi benar-benar semakin mendekat kepada Allah dengan perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, kiranya dari apa yang saya sampaikan ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.